Tetapi Alkitab berkali-kali menuliskan, Tuhan melihat mereka di tengah badai. Jadi artinya, kalaupun Anda di padang gurun malam ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan sendirian. Amin. Kenapa tidak butuh Tuhan? Karena ketika mereka sakit, mereka sudah ada tunjangan kesehatan. Jadi mereka tidak takut. Tahukah Anda arti kata Bamidbar, B-A-M-I-D-B-A-R. Bamidbar artinya the word of God, suara Tuhan. Alkitab selalu mengatakan selama sekian tahun kasutmu tidak pernah hancur, tidak pernah rusak. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Amin. Jadi kalau hari ini sedang padang gurun, jangan melulu tanya salah saya apa. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan. Tapi percayalah, Dia tidak pernah memberikan lebih dari kekuatan. Dan Dia pasti tolong. Dia pasti sertai. Dia pasti berjalan bersama saudara. Tidak pernah diutus ke padang gurun, tapi sendirian. Satu kali murid-murid diutus menyeberang. Lalu mereka menghadapi badai. Tuhan tidak ikut di perahu. Tetapi Alkitab berkali-kali menuliskan, Tuhan melihat mereka di tengah badai. Jadi artinya, kalaupun Anda di padang gurun malam ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan sendirian. Amin. Pertanyaan yang saya mau bagikan adalah begini. Kenapa Tuhan sengaja bawa kita ke padang gurun? Coba Bapak Ibu buka dalam kitab Hosea pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Hosea pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Pertanyaannya adalah begini Bu, jadi Tuhan sengaja nih, kadang-kadang sengaja mengizinkan saya di padang gurun. Dipecat, kehilangan pekerjaan, difitnah, dihianatin dan sebagainya. Hosea pasal 2 mulai dari ayat 11 dan 12. Ini kayaknya beda ayat. Coba dilihat ayat setelah itu karena di Alkitab sama ini baru benar. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakan ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Sampai sekian dulu. Berarti ini orang Israel habis ya. Mengalami padang gurun nih ceritanya. Mengalami masa kebangkrutan. Mengalami masa sulit. Jadi Tuhan sengaja, Tuhan izinkan, amin. Kenapa? Kita lihat ayat selanjutnya, yuk kita baca lagi teruskan. Ayat berikutnya, Hosea pasal 2, dituliskan dalam firman Tuhan, yuk lanjut. Hosea pasal 2 ayat yang berikutnya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Izinkan saya merangkum dengan satu kalimat sederhana. Kenapa Tuhan izinkan Anda mengalami masa sulit? Pertama, karena itu cara Tuhan untuk meminta perhatian Anda. Cara Tuhan meminta perhatianmu. Karena selama ini engkau cuek sama Tuhan. Karena engkau lebih tertarik pada berkat yang kau terima. Engkau lebih fokus pada keasikanmu. Engkau lebih fokus pada persoalan-persoalanmu. Engkau lebih fokus pada keuanganmu. Engkau lebih fokus dengan kekuatanmu. Kadang-kadang Tuhan izinkan masa sulit karena Tuhan meminta perhatian saudara. Jadi kalau hari ini Anda mengalami masa sulit, Tuhan lagi minta perhatian. Amin. Tuhan lagi minta perhatian. Untuk apa Burut minta perhatian? Kita lanjutkan yuk berikutnya.
Kita lihat dalam Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Mungkin Hosea, ya. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Membujuk kemana? Nah, ya kan? Berarti Tuhan sengaja bawa ke padang gurun. Kata membujuk ini bahasa aslinya mancing. Tahu mancing? Jadi digiring. Digiringnya gimana? Di PHK mungkin. Digiringnya gimana? Difitnah. Sama seperti Yusuf, digiring ke penjara. Dari penjara digiring lagi, ya kan? Jadi ternyata memang padang gurun kehendak Tuhan, setuju ya? Salah satu. Alkitab juga menuliskan loh, Yesus itu juga dibawa ke padang gurun loh. Betul ya? Jadi kadang-kadang memang padang gurun itu satu rencana Tuhan untuk minta perhatian kita. Untuk apa? Perhatikan. Aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Yang kedua, jadi alasan pertama, kenapa Tuhan membawa kita ke padang gurun dengan sengaja? Satu, karena Tuhan mau menarik perhatian kita. Jadi padang gurun alat untuk menarik perhatian kita. Setelah perhatian kita tertarik, maka yang kedua dia mau ngomong. Di Australia, suasana penyembahan di gereja terus terang tidak ada yang seperti di Indonesia. Hambar, flat. Sampai ada pendeta Australia, orang bule, dia sendiri mengakui atmosfer penyembahan dan atmosfer gereja di Indonesia jauh lebih bagus. Enak banget untuk berdoa dan menyembah. Menurut Bapak Ibu kenapa? Kalau saudara bilang jawab gini, oh karena orang Indonesia lebih cinta sama Tuhan. Saya kurang setuju. Nah, setuju itu jawabannya. Loh ya, kenapa di Australia atmosfer penyembahan sama Tuhan hambar? Karena orang merasa tidak butuh Tuhan. Kenapa tidak butuh Tuhan? Karena ketika mereka sakit, mereka sudah ada tunjangan kesehatan. Jadi mereka tidak takut. Kalau di Indonesia sakit langsung Tuhan. Ini tidak ada duit, aduh Tuhan tolong. Kalau tidak sakit tidak ke Tuhan. Loh iya kan? Kalau di Australia sakit langsung ke Medicare. Gampang. Butuh apa? Kerjaan. Kalau di Indonesia di PHK tidak dapat kerjaan, langsung nangis. Langsung nangis Tuhan. Kalau di Australia enggak, langsung ke Centrelink. Centrelink itu pemerintah. Lalu kita bilang gini, kayak saya, sebetulnya saya bisa ke Centrelink. Apa yang saya lakukan kalau saya ke Centrelink? Pak, saya ini nganggur, enggak punya kerjaan. Oke, didaftar. Saya dicarikan pekerjaan sama pemerintah. Dan selama belum dapat pekerjaan, saya diberi $3.000 per bulan. Enak ya? Makanya beberapa orang nyeletuk. Tuhannya orang di Australia itu Centrelink sama Medicare. Banyak dari mereka ketika mendaftarkan nama di Centrelink, dicarikan pekerjaan sama pemerintah, doanya lain. Mudah-mudahan gak dapat pekerjaannya. Karena lebih baik terima 3.000 tanpa bekerja. Itu sebabnya penyembahannya beda. Di Indonesia Anda lihat. Tuhan sampai bersujud-sujud. Sampai tersungkur. Sampai delosor. Di Australia tidak pernah ketemu pemandangan seperti itu. Sampai nangis. Kenapa? Tuhan tidak ada duit Tuhan. Tidak ada duit. Kalau kita mau jujur ya, banyak dari kita itu baru cari Tuhan karena ada masalah. Makanya Tuhan izinkan masalah, karena Dia mau menarik perhatian saudara untuk datang ke Dia. Tapi baiknya Tuhan, puji Tuhan, tidak cuma menarik perhatian, Dia mau berbicara. Nah ini yang saya mau bagikan.
Bicara apa Bu Ruth? Suara apakah yang Tuhan mau sampaikan di padang gurun? Wow, ini yang saya temukan keren banget. Tahukah saudara, padang gurun di Alkitab sering diterjemahkan bukan dengan bahasa Inggris desert. Kita taunya padang gurun kan desert. Tapi di Alkitab bahasa Inggris seringkali diterjemahkan dengan kata wilderness. Kita kan taunya desert, jangan kecampur sama dessert loh ya. Bu Ruth khotbahnya apa? The voice of the desert. Itu berarti suaranya puding, mochi. The voice of the wilderness, ya kan? Jadi kata padang gurun yang dipakai di Alkitab itu adalah wilderness. Tahukah saudara, wilderness dari bahasa asli Bamidbar. Bamidbar. Tahukah Anda arti kata Bamidbar? B-A-M-I-D-B-A-R. Bamidbar artinya the word of God. Suara Tuhan. Kenapa saya bilang di padang gurun Tuhan mau bicara? Wilderness atau padang gurun itu artinya suara Tuhan. Tahukah saudara, di Alkitab setiap kali mereka mau dengar suara Tuhan, mereka ke padang gurun. Elia mau dengar suara Tuhan, Elia masuk ke padang gurun. Daud mau dengar suara Tuhan, Daud masuk ke padang gurun. Gak pernah tahu kan? Jadi ternyata padang gurun itu tempat di mana suara Tuhan akan Anda temukan. Kenapa Bu Ruth Tuhan harus berbicara lewat padang gurun? Karena sepi. Karena engkau sendirian. Karena engkau tidak ada siapa-siapa. Karena engkau tidak bisa apa-apa. Di padang gurun itulah engkau nol semuanya. Disitulah Tuhan mau berbicara. Ketika engkau sudah tidak bisa apa-apa, engkau tidak punya apa-apa, engkau kosong cuman air mata, disitulah saatnya Tuhan mau berbicara. Amin saudara.